Nah, cuma ada satu mbak, selama saya jadi host itu ada satu jawaban yang saya nggak suka. No comment. Udah saya tanya-tanya, saya tanya bener-bener jawabnya no comment. No comment. Lalu terus ini podcastmu gimana bisa hidup? Setiap pertanyaan mau menggali, menanya no comment. Gini no comment. Ya udah nggak usah pakai podcast, nggak usah pakai ngobrol, nggak bisa pakai ini. Kalau no comment emang ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Cetas Corner, masih dengan tamu kita yang tetap, Fatma. Mbak Fatma ini mantan awak kabin ya. Sebenarnya awak kabin pramugari atau namanya satu lagi cabin crew itu lebih familiar mana sih Mbak sebenarnya kata-kata itu, atau sama aja, atau lebih orang banyak yang kenal yang mana sih sebenarnya? Itu Sama aja ya. Iya. Kalau Mbak Fatma sendiri lebih refer kemana itu? Pramugari, awak kabin, cabin crew, flight attendant, itu biasanya Saya biasa cukup pramugari. oh pramugari aja ya. Oke. Ini Mbak Fatma ini mantan pramugari Garuda Indonesia Mbak ya. Oke. Dan saya Miko selalu membawa acara di podcast kali ini dengan ngobrol santai, ngobrol asik lah ya Mbak. Asiknya itu mesti pakai kopi tapi ya. Iya. Ayo supaya fokus kita minum kopi dulu. Ayo silakan minum kopinya biar fokus kita ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa kopi ini memberikan suatu inspirasi buat kita. Kopi memberikan suatu pencerahan pikiran kita, apalagi kopi yang produk dibuat di Cetas Corner. Sentuhan dari teko tuku dan disajikan oleh barista yang sudah dididik mengoplos antara kopi dengan gula cair, dengan milk, dengan apa namanya itu, dengan alat pemerasnya itu kopi ya, pemeras kopi namanya es apa rock presso ya. Ini yang ditangani oleh Mbak Fatma. Ya Mbak, memang pengalaman Mbak kopi dari dulu membuat kopi itu pengalaman atau memang sambil berjalan dapat ilmu selalu bertahap nih? Membuat kopi, ya kita sebatas membuat kopi mengaduk. Mengaduk ya. Iya. Tapi sekarang kalau di kru diajari ya. Tapi ini kopi yang sudah modern ya istilah ya. Kopi kekinian lah istilahnya ya. Kopi kekinian ini sudah berbeda ya. Sudah mulai bergeser dari konvensional itu ke moderni, dan tentunya kombinasinya juga masih berbeda-beda ya. Ada rasa latte, ada cappuccino, ada pandan latte ya, ada vanilla latte. Nah ini yang ini tadi apa nih? Rasanya standar, jadi coffee latte maksudnya ya. Coffee latte ya. Jadi taste-nya enak. Buat ngobrol itu enak. Tapi ingat ya, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kita mau ngobrol apa nih malam ini? Aduh, ini temanya nggak ada nih. Di kemarin tuh di podcast sekarang banyak Mbak. Ada podcast suami istri, ada ngobrol laki bini, ada ngobrol. Jadi seperti sudah mulai banyak ya kayak ini. Ngobrolnya tidak mengundang, tapi yo laki bini, suami istri. Kalau bahasa itu. Iya itu ada beberapa yang itu bermunculan podcast yang ya banyaklah sekali, dan salah satunya ya mungkin podcast kita ini mungkin berbeda ya Pak ya. Temanya tidak ditentukan, ngobrolnya lebih ke arah ngopi. Terus mungkin
temanya juga nggak pasti ya Pak ya. Nah, kalau malam hari ini kita enaknya ngobrol apa Pak? Sebelum saya tanya-tanyain, kira-kira Ini hostnya. tak tanyain macam-macam mau jawab Pak? Ya tergantung kalau Tergantung. bisa dijawab. Walah, ini ya kalau tergantung ini Itu ada latihan soal. Tapi kisi-kisinya. apakah latihan soal itu terselesaikan? Belum tentu. Belum tentu. Ada buku yang menyediakan kunci jawabannya, Iya, ada yang enggak. hanya latihan soal. Cuma ada satu Mbak, selama saya jadi host itu ada satu jawaban yang saya nggak suka. No comment. Udah saya tanya-tanya, saya tanya benar-benar jawabnya no comment. Selalu jawab no comment. No comment. Lah terus ini podcastmu gimana bisa hidup? Setiap pertanyaanmu menggali, Miss no comment. menggali, menanya no comment. Gini-gini no comment. Ya udah nggak usah pakai podcast, nggak usah pakai ngobrol, nggak bisa pakai ini. Kalau no comment emang ngapain? Yang mau digali apa? Ya memang pendapatnya no comment. Terus yang digali, jadi temanya Artinya sesuatu pernyataan yang tidak perlu dibahas. Jadi dari awal sampai akhir 75 jawaban no comment. Maka podcast malam hari ini juga judulnya no comment. No comment. Nah, sekarang kita definisikan tentang no comment ini Pak ya. No comment itu sebenarnya jawaban menurut Mbak Fatma ya. Apakah itu ya bukan Mbak Fatma sih, ada orang yang selalu senang kalau di ngobrol jawaban no comment. Apakah ini no comment ini sebenarnya menutup diri atau tidak mau berkomentar atau sebenarnya ada sesuatu yang tidak pengen tidak pengen dia ungkapkan ya? Apa ya sebenarnya? No comment artinya itu kan luas itu. Saya cenderung tidak ingin diungkap. Tidak mau diungkapkan. Bukan ada rahasia di balik. Terlalu privasi atau mungkin terlalu privasi atau mungkin apa ya? Apa nggak mau peduli, bisa juga ya. No comment juga peduli juga bisa ya. Misalnya ini no comment. Ada kejadian apa? No comment. Ada juga yang mengatakan korek-korek, akhirnya dia nggak mau jawab karena itu privasi, no comment. Semua pertanyaan no comment. Apa? Ya, kita kalau dijawab kayak gitu kan sebagai host itu kan bingung malah. Terus mau tadi yang ini mau inspirasinya hilang. Tadinya mau ini. Artinya dia memang privasi ya. Privasi ya. Tidak. Jadi pertanyaan itu tidak akan kemana-mana. Tidak ada kemana-mana. Terus kalau begitu kenapa dia harus datang? Diundang nggak? Mendingan nggak usah datang. Bukan itu, ini tema pembicaraan. Jadi pertanyaannya itu mungkin tadi mengarah ke privasi. Tapi memang gini Pak, namanya podcast itu kebanyakan kan memang mengorek ya. Jurnalis. Ini jurnalis nih. Ya juga kan banyak menggali kan. Akhirnya kadang-kadang. Artinya tetap etika itu tetap perlu. Harusnya ya. Tapi memang. Etika jurnalis. Karena tadi jurnalis itu ada. Karena kebebasan pers itu akhirnya mereka kadang-kadang melabrak ya, masuk ke ini pers kalau udah ngorek-ngorek. Iya kadang-kadang hingga sampai kehidupan pribadi itu kan tentunya juga orang boleh punya privasi ya, yang tentunya tidak mau diungkapkan ya, itu kebebasan yang ditanya itu kebebasan berpendapat yang menjawab atau persnya kebebasan persnya artinya dia mau nanya apa aja ada kebebasannya, tapi di balik itu juga ada kebebasan untuk tidak berkomentar kebebasan berpendapat tidak bisa artinya dia mau menjawab apalagi harus dihormati juga. Apalagi kalau jawabannya sensitif banget dengan isu politik dan kekuasaan. Itu akhirnya kan tidak bisa berani ngomong ya. Menyangkut Nanti kena undang-undang ITE. ITE. Kalau ngomong kena undang-undang ITE ya. Salah ngomong kita. Salah ngomong kita nanti somasi. Lah sementara yang persnya
selalu ingin tahu dan Heeh. lebih Karena ingin tahu, lebih betul, ingin tahu, betul ya. juga karena komoditi berita yang agak ini Iya, kan ini itu yang dia akan headline iya akan bisa upload ya. itu bisa headline kayak gitu, bisa kalau bisa berhasil mengorek itu kan menjadi breaking news dan akan laku dijual di dalam media massa atau mungkin media stream dan sebagainya di sosmed itu memang lebih banyak disukai, apalagi ketika orang itu bisa menggali sampai wah dalam-dalamnya. Ini tega. Itu ya kadang mestinya pengorek juga harus tahu batasan-batasan. Ya, kecuali kalau memang dia mau curhat ya. Tapi kalau dikorek sudah menghindar sana dikorek terus ya. Akhirnya profesi mereka akhirnya tadi yang keluar no comment. Iya. Ada memang. Ada ya gitu ya. Style no comment. Iya, no comment. Dia nggak mau peduli. Kira-kira ada yang memang ada kehidupan rahasianya nggak ya gitu? Ya ini kembali ke yang bersangkutan. Nah, style tadi. Kalau Mbak Fatma sendiri senang ngobrol tentang kayak gini nih, tentang edukasi atau tentang hiburan atau mungkin tentang politik atau tentang hal-hal yang sifatnya apa ya? Saya asal tidak politik atau pornografi. Ya. Oke ya. Jadi mau ditanya asal tapi tidak sebatas yang terjangkau atau karena saya bukan ahlinya. Ini hanya ngobrol ringan. Ngobrol ringan, misalnya pendapat ya. Pendapat itu bukan menjadikan juklak ya, bukan itu, tapi memang pendapat, kebebasan untuk berpendapat, asal tidak menyangkut politik, pornografi, sama apa tadi, porno aksi lah ya, porno aksi dan sebagainya, itu yang harus dihindari ya, Pak ya. Brutalisme. Jadi nanti kalau Mbak Fatma diundang, kita nggak tahu ya, nanti setelah dari podcast Cerita Corner, viewernya Mbak Fatma meledak, Mbak Fatma diundang, diundang ke, misalnya kan kalau bisa viral itu kan banyak yang diundang ya, mungkin diundang di Dr. Richard Lee, diundang di tempatnya siapa itu Mbak Asanti, kadang-kadang diundang ke Deddy Corbuzier, ada yang diundang ke Denny Sumargo. Setiap kayak gini bisa viral ya, viral itu mesti diundang. Karena itu menjadikan kolaborasi ya, Pak ya. Sehingga kolaborasi antara yang dipanggil dengan yang memanggil itu akan ya berdampak, impact-nya mesti ada lah. Terutama untuk mengaitkan algoritma ya, Pak ya. Kalau kita kayak gitu misalnya ada undangan atau diajak ngobrol di podcastnya yang lain, Mbak Fatma gimana? Bersedia atau apa memang cuma ada di Saya lebih fokus di Cerita Corner, tapi nanti suatu saat ya misalnya ada yang undang, apakah diterima atau selektif? Berat itu. Ini udah kefigur. Iya. Ini nanti lintas host. Selama ini yang host kan karena setiap hari jadi ngoreknya nggak bisa ngorek sudah ya. Kalau sudah lintas ini kan wah kan ramai itu. Ya, jadi kalau viral memang. Oh gini aja Mbak, nanti suatu saat kalau ada undangan jangan datang sendiri Mbak. Saya mau datang kecuali kalau ditemani oleh hostnya. Jadi ada syarat khusus ya. Ya boleh. Ya ada boleh teman-teman. Nanti Mbak Fatma diundang di podcastnya. Mungkin biar kita. Jadi mereka nggak pakai latihan, nggak pakai tes. Tes ya. Langsung. Ya, kayak ini. Iya. Jadi podcast kita biar berbeda ya. Ngelepas aja biar mau ngomong aja lah apalah.
Yang penting bisa menghibur teman-teman Iya. gitu ya. Ada yang bisa diambil manfaatnya lah, inspirasinya atau mungkin menghibur lah. Ya gitu yang harapannya kan gitu ya Pak ya. Nah, dan mungkin kita cukupkan dulu dia Pak ya. Iya. Karena kita akan ngopi lagi. Teman-teman dan sobat semua pecinta Citas Corner Podcast, kita cukupkan dulu bincang-bincang kita, ngobrol kita dengan Mbak Fatma yang tentunya tamu tetap saya di kursi ini ya. Nah, mudah-mudahan selalu hadir sini dan nanti kalau ada yang undang di podcast lain mengajak hostnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.